Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yusdi Afandi, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1-2. Pada tugas kali ini, saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1-1 hingga akhir modul 1-2, kemudian saya membuat refleksi model 4P dalam bentuk video sederhana. Untuk P yang pertama, yaitu peristiwa dapat saya uraikan sebagai berikut. Momen terpenting bagi saya adalah ketika saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya menjadi sadar bahwa pendidikan adalah proses menuntun dan membimbing, bukan sekadar mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi anak secara holistik, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini saya dapatkan setelah melalui forum komunikasi, elaborasi konsep dan ruang kolaborasi bersama fasilitator, pengajar praktik dan rekan CGP. Berikutnya adalah momen menantang bagi saya adalah ketika saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam praktik pembelajaran. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma dan mindset yang tidak mudah. Saya harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan di lingkungan sekolah. Hal ini saya dapatkan setelah melalui demonstrasi kontekstual. Kemudian momen mencerahkan bagi saya adalah ketika saya melihat perubahan positif pada diri murid-murid saya. Saya melihat mereka menjadi lebih aktif, kreatif, dan kritis. Mereka juga lebih percaya diri dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini saya dapatkan setelah melalui aksi nyata. Keterkaitan antara kedua modul tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi dasar bagi nilai-nilai dan peran guru penggerak. 2. Nilai-nilai dan peran guru penggerak menjadi panduan bagi guru dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada murid. Guru penggerak yang memiliki nilai-nilai dan peran yang kuat akan mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan demikian, kedua modul ini merupakan dua modul yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Ibaratkan bangunan rumah dan pondasi yang saling menguatkan, kedua modul ini penting untuk dipahami oleh guru penggerak agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada murid. Agar lebih jelas, saya misalkan keterkaitan antara kedua modul berikut ini. 1. Guru penggerak yang memiliki nilai, berpihak pada murid, akan selalu mengutamakan kebutuhan dan perkembangan murid dalam proses pembelajaran. 2. Guru penggerak yang memiliki peran, menjadi pemimpin pembelajaran, akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan murid. 3. Guru penggerak yang memiliki peran, menjadi fasilitator, akan mampu mendorong murid untuk belajar secara aktif dan mandiri. Dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam praktik pembelajaran, guru dapat membantu murid untuk berkembang secara optimal dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk P yang kedua, perasaan maka saat momen itu terjadi saya merasa senang, terinspirasi dan bagaikan tertantang, karena saya menemukan bahwa pendidikan adalah proses yang sangat penting untuk mengembangkan potensi anak secara holistik. Saya juga menemukan bahwa saya memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada murid, tertantang, karena saya harus belajar untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam praktik pembelajaran. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma dan mindset yang tidak mudah, bersemangat, karena saya memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia. Saya ingin menjadi guru yang mampu mendorong murid untuk berkembang secara optimal dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Untuk P yang ketiga, yaitu pembelajaran sebagai seorang calon guru penggerak, sebelum mempelajari modul-modul tersebut, saya berpikir bahwa A. Pembelajaran adalah proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. B. Guru adalah pusat pembelajaran. C. Murid adalah objek pembelajaran. Sekarang, setelah mempelajari modul-modul tersebut, saya berpikir bahwa A. Pembelajaran adalah proses pengembangan potensi murid secara holistik. B. Guru adalah fasilitator pembelajaran.
C. Murid adalah subjek pembelajaran. Pemikiran saya tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dipicu oleh pemahaman saya yang lebih mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Untuk P yang terakhir, yaitu penerapan maka pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu 1. Melakukan refleksi pembelajaran secara rutin. Saya dapat membuat jurnal pembelajaran atau catatan refleksi setelah setiap pembelajaran. Jurnal atau catatan refleksi tersebut dapat berisi tentang kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, serta hal-hal yang perlu saya perbaiki. 2. Berkolaborasi dengan guru lain. Saya dapat bergabung dan berkolaborasi dengan rekan guru lain melalui MGMP untuk menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat pada murid. Berkolaborasi dengan guru lain dapat membantu saya untuk berbagi pengalaman dan belajar dari guru lain. Dengan berkolaborasi, saya dapat mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik. Sekian presentasi tugas dari saya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.